Apa Dad? Udah setel udah. Agak sonoan aja. Nah, tarik aja. Ya, terus. Oke, siap. Kebalik. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Khairat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat pada kesempatan subuh kali ini. Karena mungkin ada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita subuh hari ini imannya sehat, imannya kuat, tapi karena kondisi fisiknya sedang sakit, maka saudara kita, kerabat tetangga kita tidak bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Begitupun sebaliknya, mungkin ada saudara kerabat tetangga kita yang fisiknya sehat, fisiknya kuat, tapi imannya lemah, imannya sakit, maka sama tidak akan bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid ini. Maka kita yang hadir patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan iman dan kesehatan fisik. Karena ini paling mahal, Pak. Kesehatan iman itu mahal, kesehatan fisik juga mahal. Ya, maka Nabi Ayub imannya kuat, fisiknya lemah. Bertahun-tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, penyakit terhebat yang ada di dunia kalau digabungin kalah dengan penyakitnya Nabi Ayub. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Ayub merasakan sakit.
Kalau kita diberikan penyakit 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sudah luar biasa payahnya kita, ya. Tapi Nabi Ayub bertahun-tahun, bahkan ujiannya bukan hanya penyakit, ditinggalkan istri, anak-anaknya meninggal semua, hartanya terbakar habis semua. Luar biasa ujian Nabi Ayub, padahal imannya sehat, ya. Tapi Nabi Ayub memohon, wa ayyuba idznada rabbahu massaniyad durru wa anta khairun. Jadi Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini pengen beribadah dengan kuat, tapi penyakitku menggangguku. Karena kalau orang lagi sakit kan sholat juga akan tidak terlalu khusyuk. Kita mau ibadah kurang nyaman kalau sakit. Maka Nabi Ayub meminta sehat bukan karena tidak mau diberikan penyakit, tapi takut ibadahnya tidak khusyuk. Maka kita bersyukur, Pak. Saya Jumat yang lalu tuh ada seorang ustadz di Cimanggis, tepatnya Kelurahan Harjamukti, lagi khotib Jumat tiba-tiba stroke. Ustadz Mikail, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi beliau ini lagi khutbah Jumat, Pak, tiba-tiba mau jatuh, untung tidak jatuh, ya, untung masih bisa pegangan di mimbar, tapi tidak kuat. Di khutbah kedua lalu didudukanlah oleh jamaah jadi imamnya yang lain. Ternyata dari itu dia tidak bisa bicara, ya, tapi untungnya tidak jatuh, jadi tidak sampai pecah pembuluh darah. Nah, saya diminta oleh salah satu ketua masjid di Harjamukti, pengurus MUI, DMI di Harjamukti, untuk mengobati beliau. Jadi saya datang ke rumahnya, saya obati beliau. Baru 1 kali saya terapi dengan minyak Al-Hikmah yang pernah saya bagi di sini. Jadi luar biasa kesehatan, Pak. Ya, jadi terganggu. Makanya kan kalau kita lihat di masjid, ya, di media sosial, ada beberapa ustadz lagi ceramah tiba-tiba jatuh, ya. Maka ini sebenarnya teguran buat kita, Pak. Pertama, yang namanya penceramah mubalik ketika ceramah, dia akan fokus, Pak, jadi memakai otaknya begitu luar biasa. Jadi berputar tuh otaknya. Jadi kalau orang yang ngajar, kita punya guru, Pak, harus kita jaga guru kita itu. Dalam artian apa? Pertama, kalau kondisinya udah sepuh, ya siapinlah bangku. Kalau tausiah, ya, kalau tausiahnya subuh atau maghrib gitu, kayak gini kan duduk enak. Kalau berdiri ada tuh, saya pernah diundang, Pak, saya aja yang muda, kalau ceramah sampai 1 jam 40 menit pernah saya. Itu berdiri gitu kondisinya, sama apa goyang, ya, goyang. Coba tanya sama pedangdut, kalau pedangdut paling 1-2 lagu dia joget-joget kan gitu, gantian sama penyanyi lainnya. Coba kalau 1 jam 40 menit, tepar itu pedangdut, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, maka pengurus masjid, ya, paling tidak ya duduk, kalau orang tua siapin bangku, karena duduk di begini mungkin dia tidak kuat gitu. Atau mimbarnya seperti ini lebih enak dipegang, ya. Ada masjid yang mimbarnya depannya lowong, Pak, ya. Kalau jatuh nyungsep langsung tuh, Pak, ya. Tapi alhamdulillahnya kan ada tongkat, ya. Maka itu sunnah untuk khotib ketika berdakwah. Yang kayak gini-gini, Pak, perlu kita pikirkan untuk apa? Karena kita ini semakin kesini semakin banyak kehilangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya, satu kehilangan seorang kiai, ulama, habaib, itu jauh lagi kita mendapatkannya, Pak. Belum tentu, ya. Saya 12 tahun pesantren, Pak, masih belum cukup ilmunya, ya. Mungkin ada para kiai ulama kita yang puluhan tahun pesantren. Jadi untuk mencetak generasi orang-orang yang soleh itu perlu perjuangan yang lama. Nah, ketika meninggal satu itu susah lagi mencetak itu. Maka kita jaga, ya, kita doakan guru-guru kita, ya, para ulama kita, karena
ya masih diberikan ketenangan oleh Allah, keberkahan oleh Allah satu negeri, satu kota, satu kampung, apabila masih ada orang-orang yang tanha anil fahsya wal munkar dan juga mengajak orang-orang untuk kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maka ini Pak, ya, ini pembukaan dulu bahwasanya kita pribadi mesti bersyukur atas nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita juga di rumah tercatat, termaktub sebagai umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya bersyukur sekali, bahagia sekali ya, Ustaz Nadin dengan Ustaz Mukhrodinat meminta saya untuk rutin kajian di masjid ini tiap minggu subuh keempat. Maka insya Allah kalau kita ada umur, kita ada waktu, sehat kita diberi, untuk kedepannya insya Allah kita pakai kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sederhana tapi jangan ngejar tamat ya Pak. Saya kalau ngajar di masjid-masjid itu lebih menitik beratkan kepada kandungan hikmah yang ada di dalam ayat atau hadis Rasulullah. Jadi mungkin kemarin saya di malam Rebo itu kajian Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Hidayah Jati Jajar. Saya rutin di sana malam Rebo. Itu bab kemarin itu bab sabar. Baru bab sabar sudah hampir setahun. Itu satu ayat, pendek ayatnya, 1 jam kita bahas. Ya, padahal Riyadhus Shalihin itu banyak ayat, banyak hadis. Jadi pelan-pelan dikit-dikit tapi kita memahami makna yang tergandung di dalam apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada pemahaman Pak. Makanya itu hikmah itu pemahaman. Nabi Ibrahim adalah salah satu guru hikmah terbesar karena beliau diberikan pemahaman oleh Allah, satu-satunya nabi yang dapat hidayah karena pencarian. Kalau nabi lain kan diberi hidayah oleh Allah, ya, dia langsung tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah. Tapi Nabi Ibrahim sempat mencari Tuhannya sampai menganggap gunung sebagai Tuhan, matahari, bulan Tuhannya, ya. Tapi akhirnya dia mendapatkan itu ketika dia mencari. Jadi hidayah itu ada yang dapat langsung dari Allah, ada yang kita jemput. Ya, salah satu menjemput hidayah adalah dengan caranya kita sering duduk di majelis ilmu. Insyaallah Pak, kita hadir sholat subuh berjamaah, lalu kita niat i'tikaf, kita thalabul ilmi, maka apapun yang terjadi di dalam pengajian kita ini, kita diambil oleh Allah dalam keadaan syahid insyaallah. Ya, tidak akan ada beban dosa yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah. Maka luar biasa berkah. Maka untuk pembukaan saya tidak bawa kitab Riyadhus Shalihin karena ini pembukaan. Yang namanya pembukaan, maka kita harus menguatkan lagi tentang rukun yang pertama harus kita pahami, yaitu tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam semua dari SD tahu ya Pak. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua hafal ya. Tapi pada subuh kali ini ya, biasanya 2 jam saya membahas tentang rukun Islam ya, tentang rukun Islam 2 jam, tapi untuk bahkan ada 2 season, yang 3 di akhir itu 2 jam, yang 2 di awal itu 2 jam, tapi kita persingkat saja, mudah-mudahan sebelum syuruk sudah selesai ya. Saya pakai ibarat karena kita lebih gampang paham Pak. Kalau cuman pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, ya itu udah biasa
Ini saya minta aqua sebenarnya untuk apa? Bukan untuk minum, untuk mencontohkan ya. Insyaallah nggak apa-apa, ini aja Pak, sama aja nggak apa-apa. Ya, saya puasa. Insyaallah nanti habis jam 6 baru buka. Ya, suruh baru buka. Ya kan sekarang puasa, masa sekarang ngembil bakwan kan nggak enak ya. Nanti habis kelar baru ngopi. Nah, ini saya ibaratkan ini adalah Islam. Ini apa? Gelas. Tapi gelas ini saya ibaratkan Islam ya. Islam itu dipegang oleh berapa rukun Pak? 5. Tenang Pak, ntar ada hadiah kalau yang bisa jawab ya. Ini 5 ini rukun Islam nih. Saya ibaratkan syahadat itu adalah jempol. Ini harus diingat Pak ya. Jempol, syahadat. Syahadat, jempol. Lalu sholat adalah telunjuk. Telunjuk adalah sholat. Jari tengah adalah zakat. Zakat, jari tengah. Puasa adalah jari manis. Jari manis, puasa. Kelingking adalah haji. Haji, kelingking. Ini Pak, nih Pak ya, ingat. Orang yang mengaku Islam, dia mengamalkan 5 rukun ini, maka akan kuat keislamannya. Kita contohkan gelas. Gelas dipegang oleh 5 jari saya. Kuat nggak Pak? Kuat. Sekarang kita tes satu-satu Pak. Orang mengaku Islam, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji atau belum menunaikan ibadah haji. Kita copot. Jari mana Pak? Kelingking. Masih bisa disebut Islam. Kenapa? Karena gelasnya nggak jatuh gitu ya. Karena haji bagi yang mampu. Yang nggak mampu wajib haji nggak Pak? Enggak. Ya, sekarang kan saudara-saudara kita nih lagi pada berangkat haji nih. Ya, kita doakan ada saudara atau kerabat atau mungkin orang tua atau anak kita, mantu kita berangkat haji. Mudah-mudahan diberikan kelancaran perjalanannya dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Nanti kita doa Fatihah khusus terakhir, Pak. Ya, kebetulan hari Selasa guru saya, orang tua saya, kiai saya, paman saya jadi kiai punya pesantren di Purwakarta. Itu besok hari berangkat dengan istrinya untuk menjadi pembimbing jamaah haji di Kabupaten Purwakarta. Dengan orang tua saya juga, guru saya Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin, Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Jadi akan berangkat membimbing 137 jamaah di Purwakarta. Nah, besok insya Allah saya Senin berangkat ke Purwakarta ya, untuk ya mendoakan beliau, ya mendoakan yang pada mau berangkat. Jadi haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu mah nggak wajib haji kan. Ada seorang pemuda datang ke rumah saya. Jadi saya di rumah ya ada majelis zikir kecil-kecilan Pak. Ya, tapi zikirannya tidak dipublis. Kadang malam Jumat, kadang malam lain ya. Itu tapi juga saya buka konsultasi pengobatan Al-Hikmah. Jadi ada beberapa yang datang kalau malam sampai subuh kadang ya. Para ustadz, para pejabat, ada juga angkatan brimob yang pada datang konsultasi rumah tangga, berobat. Ustadz Agus Alian yang hampir sering datang ke rumah, bisa seminggu 3 kali, 4 kali, bahkan berapa kali nginep, kadang bawa pasien, bawa teman gitu ya. Nah, ada seorang pemuda datang ke majelis saya Pak. Pemuda masih muda. Dia datang masuk duduk. Ustadz, saya pengen banget Ustaz, pengen banget dipanggil haji, pengen banget saya bisa berangkat haji. Saya bilang Masya Allah, ini masih muda tapi dia sudah rindu akan Ka'bah, sudah rindu akan panggilan Allah. Karena haji ini panggilan Pak. Jadi tidak semua orang yang bisa berangkat walaupun dia punya uang. Saya punya teman di Tanjung Priuk saat saya masih tinggal di sana, orangnya kaya raya Pak. Tapi ketika ngobrol dengan saya, dia kenapa tidak mau berangkat haji? Karena di hatinya tuh nggak ada rasa pengen berangkat gitu dia.
Malah sekarang ketika dia sudah pensiun, dia pengen berangkat haji, pengen banget. Tapi dia sudah umroh alhamdulillah setelah pensiun. Padahal dulunya ketika harta banyak miliaran uangnya nggak berangkat ya. Jadi panggilan, ada marbot masjid di Tanjung Priuk, dua-duanya marbot, dua-duanya imam ya. Dulu waktu saya masih mengajar di masjid itu menjadi pembimbing, dia masih tukang ojek dari Brebes, datang tinggal di masjid ya, bantu-bantu saya kalau saya tidak bisa memimpin imam, dia jadi imam. Sekarang udah jadi ustadz. Itu berangkat umroh tanpa uang, Pak. Diberangkatkan sama jamaah. Jadi makanya panggilan gitu. Jadi haji adalah panggilan. Tapi saya salut anak muda yang punya niatan, punya impian untuk berangkat haji, kesempurnaan Islam kan? Tapi dia nggak punya uang gitu. Akhirnya apa saya bilang? Dah, kamu amalin surat Ibrahim, saya bilang. Jadi kalau Bapak belum berangkat haji, di sini ada yang belum berangkat, Pak? Coba angkat tangan, Pak, biar dicatat malaikat yang belum berangkat, biar dipanggil. Ayo angkat tangan, termasuk saya maksudnya. Nah, catat malaikat nih, mustajabah nih ya, subuh hari di tempat yang mulia, masjid ya, kita itikaf sambil tholabul ilmi, insya Allah tercatat kita bisa berangkat haji insya Allah ya, minimal nanti ke Taman Mini kan ada Ka'bah. Jadi si pemuda ini saya suruh amalin surat Ibrahim. Kenapa? Karena sejarah haji itu tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim. Makanya kalau misalkan Ustadz Mukhro Dina memberikan waktu, ada kajian nanti. Kalau ini kan minggu keempat ya Pak. Kalau minggu keempat kedua sudah selesai Idul Adha kan. Ya, ada beberapa masjid yang mengundang saya untuk berikan kajian khusus tentang masalah Idul Adha dan kurban ya, untuk memahami tentang Idul Adha, juga memahami tentang persiapan kurban buat panitia, buat jamaah biar tidak ada keributan. Karena masih banyak Pak masjid yang ribut gara-gara kurban. Masih banyak yang bertanya-tanya. Kemarin ada salah satu ketua masjid di Cimanggis, dia bertanya, masih padahal udah sepuh, udah lama jadi ketua masjidnya, dia udah hampir 70 kali usianya. Dia masih bertanya, Ustadz ini bagaimana nih Ustadz? Saya bilang udah bikin kajian. Ya, kalau saya jawab nanti ketuanya menjelaskan takutnya belibet. Udah undang kajian maghrib ya, kita bahas gitu tentang masalah kurban. Ada beberapa masjid yang masih mencari waktunya untuk kajian itu. Nah, saya kasih amalan Nabi Ibrahim, dijalanin Pak sama pemuda ini tuh, pulang dia setahun dia nggak balik-balik. Setahun kemudian dia balik lagi ke rumah saya. Ustaz, saya udah amalin Ustaz surat Ibrahim, tapi belum berangkat juga Ustaz. Oh gitu. Saya tulislah surat haji. Ya, ada surat Ibrahim, surat haji. Ini yang jarang banget kita baca Pak. Kecuali kalau kita lagi bulan Ramadan kan, karena kita dari Baqarah ya sampai akhir Anas pasti kelewatan tuh surat Ibrahim, surat haji. Tapi kalau enggak mah jarang dibaca, paling Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok kan gitu ya Pak ya. Nah, balik lagi dia setahun Pak, diamalin tuh surat Al-Hajj, belum berangkat. Saya tulis lagi di kertas, nih tambahin surat rumah, surat tanah, surat kendaraan bermotor, jual. Wah Ustaz, saya kan masih bujangan Ustaz, saya rumah nggak punya, masih ngontrak, dia bilang. Makanya saya minta amalan Ustaz, biar nggak perlu pakai duit bisa berangkat haji. Dia bilang, gimana ya, dia bilang itu. Ya kalau jadi TKW bisa juga sih. Ya. Saya bilang gini, udah perbanyak sholawat aja dah. Setelah sudah dicoba dijalani, perbanyak sholawat, karena sholawat itu luar biasa Pak. Ya, sholawat itu sangat luar biasa. Perbanyak sholawat, keberkahan. Kalau kita sholawat itu seperti kita ngisi air di gelas Pak. Kalau udah sholawat kita isi terus, lama-lama luber kan. Nabi Muhammad itu kan Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kita diperintahkan bersolawat karena Allah saja bersolawat, bayangkan. Nah, solawat yang disampaikan oleh seluruh makhluk itu ditampung di satu wadah, akhirnya penuh. Nanti lubernya ke kita semua, berkahnya ke kita lagi. Solawat, udah solawatnya. Apa yang terjadi Pak? 5 bulan kemudian, nggak nyampe setahun,
Balik lagi ke rumah saya, Pak. Assalamualaikum di depan pintu rumah tuh, Pak. Saya agak pangling. Ya, yang setahun sekali datang aja saya ingat, ini 5 bulan baru dari rumah saya agak pangling. Kenapa? Karena dia pakaiannya jubah panjang, Pak. Jubah panjang, kopiahnya, wah kalah kopiah saya tuh, lingkaran sorbannya 3 macam. Tasbih gede-gede tuh Pak, kayak Solin deh. Wah, sambil dia muter-muter tasbih yang dikalung juga. Saya bilang, ini apa caleg yang nggak jadi, stres. Saya gitu berpikir ya Pak. Kan banyak tuh caleg yang pada stres kan nggak jadi. Ya, ada yang berobat juga ke saya calegnya tuh. Waduh, ini caleg mana nih? Partai apa nih yang nggak jadi? Ternyata pas saya tengok-tengok, wah ini anak muda nih. Ya, masuk-masuk saya bilang gitu. Dia bilang apa, Ustaz? Cium tangan. Alhamdulillah Ustaz, saya udah dipanggil haji Ustaz. Wah benar stres saya bilang. Ya, saya berpikirannya gitu aja Pak. Wah stres nih saya bilang. Tadi dulu saya bilang, duduk dulu. Kenapa? Kok bisa? Saya curiga karena 5 bulan dari rumah saya tuh belum musim haji Pak. Gimana caranya dia bisa? Ya sudah haji, belum musim haji 5 bulan. Akhirnya dicerita Ustaz, 5 bulan yang lalu pulang dari rumah Ustaz, yang Ustaz suruh saya baca sholawat, saya jalanin sholawat Ustaz. Sambil di jalan saya pulang, saya baca sholawat. Pas sampai kontrakan saya Pak Ustaz, di ujung gang, di depan gang ada bendera kuning. Bendera kuning Pak. Nah ternyata pas saya cek, ternyata dia guru saya Ustaz. Dia ketua masjid, meninggal dunia. Akhirnya karena saya menganggap beliau guru, saya buru-buru datang ke rumah Pak Haji ini untuk bantu-bantu menyiapkan penguburannya, pemakaman segala macam. Lalu saya membantu untuk proses tahlilan 7 hari Ustaz. Saya bikinin tehnya, saya bikinin kopinya buat para jamaah, saya siapin kacang kulitnya, kan gitu ya kalau tahlilan tuh. Nah selama 7 hari itu saya bantu beresin karpetnya segala macam. Nah pihak keluarga seneng, keluarga Pak Haji ini seneng sama saya, anak-anaknya seneng. Bahkan ternyata Ustadz istrinya Pak Haji seneng sama saya gara-gara saya bantu 7 hari itu. Kan istrinya Pak Haji, Bu Haji itu Pak Ustadz. Nah 4 bulan 10 hari masa idah selesai, saya dijodohkan dengan Bu Haji itu. Akhirnya saya dipanggil Pak Haji gara-gara menikahi Bu Haji. Jadi kalau Bapak pengen dipanggil Pak Haji belum haji, cari Pak janda janda yang sudah hajah gitu ya Pak. Jadi biar semangat tuh Pak ya. Akhirnya itu yang terjadi. Yang kelima, ini tidak wajib kalau tidak mampu. Kita copot lagi Pak ya, orang mengaku Islam dicopot jari kelingkingnya, dia tidak puasa Ramadan, masih disebut Islam? Masih, karena puasa pun bagi yang mampu ya, kan sudah kita bahas kemarin Ramadan ya. Lalu yang ketiga, kita copot jari tengah, orang yang mengaku Islam tapi tidak berzakat, masih disebut Islam Pak? Masih, karena zakat pun bagi yang mampu ya. Zakat tuh Pak, nah ini perlu paham, saya bahas. Saya kebetulan 2003 setelah saya lulus menjadi sarjana S1 dari Al-Mas-Suriah Sukabumi, saya dulu pesantren tahun 92 di Subang, Kasumalang. Kebetulan ayah saya asli Subang, bapak ibu saya asli Purwakarta, kakek saya asli Banten. Jadi saya tahun 92 di Subang, Kasumalang, lalu pindah ke pesantren Al-Muhajirin Purwakarta selama 4 tahun. Sambil ngajar saya di sana, lalu saya ditarik ke Al-Mas-Suriah Sukabumi untuk ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena saya ngajar, saya dapat kuliah gratis tuh di Sukabumi. Lalu saya ngajar juga di pondok pesantren Asam Suriah Bengkong Arif di Cibadak, Sukabumi. Jadi saya ngajar 2 pesantren tuh Pak, dari 98 sampai 2003 bolak-balik. Nah 2003 selesai, ternyata kiai saya, orang tua saya di Purwakarta, Kiai Jabun Munyamin, Rois Suriah PWNU Jawa Barat saat ini, beliau ngontrol saya, selalu ngontrol saya dari Purwakarta ke Sukabumi. Ternyata rektornya itu salah satu kiainya di Al-Mas-Suriah adalah teman satu pesantrennya beliau. Jadi beliau selalu mengawasi. Ketika saya lulus sarjana, baru lulus, belum dapat ijazah ya.
Saya dipanggil oleh Pak Kiai untuk memegang Bajis Kabupaten Purwakarta. Saat itu namanya masih Bajis, Badan Amil Zakat Infak Sodako. Kalau sekarang jadi Baznas. Saya 2003 ditarik sama Kiai Abun untuk ngajar di Muhajirin, tapi sambil memegang Bajis Kabupaten Purwakarta. Saat itu Pak Abun Bunyamin menjadi ketua harian Bajis Kabupaten Purwakarta sekaligus ketua MUI Kabupaten Purwakarta. Nah, waktu itu ketua umumnya Bajis itu adalah Bupati Purwakarta, Lili Hambali Hasan. Wakil bupatinya Dedi Mulyadi, yang sekarang istrinya, mantan istrinya menjadi Bupati Purwakarta. Nah, saya ditarik, tapi ternyata saya diberikan, itulah seorang kiai kalau sama murid ya. Saya sebagai murid beliau, sebagai santri beliau, baru duduk belum paham tentang bagaimana kinerja Bajis Kabupaten. Tiba-tiba Kiai Abun bilang, "Dek, ini Bajis pendapatannya selama 3 tahun cuman 100 jutaan tiap tahun. Bajis Kabupaten loh Pak. Bagaimana caranya kamu bikin meningkat ini?" Duh, gimana caranya? Ya. Akhirnya saya merenung tuh selama seminggu, dikasih waktu sama Kiai Abun. Udah duduk di kantor, buka komputer, ngapain ya? Akhirnya dapatlah Allah berikan petunjuk, saya bikin buku. Waktu itu 2003 terjadi kemarau panjang Pak, terjadi kemarau panjang. Coba Pak cek lagi di Google, 2003 panjang kemarau. Bahkan Jatiluhur yang jarang banget airnya tuh turun, kan bendungan Jatiluhur tuh repot kalau sampai surut Pak, bisa nggak punya air kita. Itu saat 2003 sudah mulai kering Pak, Jatiluhur tuh sudah mulai kering. Akhirnya saya buka-buka kitab, ternyata ada hadis, kalau manusia sudah lupa dengan sosial kepada sesama, dia tidak menunaikan zakat, ya, bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah setahun sekali, sedikit Pak. Yang ditekankan di sini zakat mal. Maka Allah akan mencabut rezeki hujan. Bayangkan Pak, air itu sumber kehidupan Pak. Kalau nggak ada air repot kita. Kebanyakan air juga repot, banjir. Akhirnya apa? Kalau sekiranya Allah tidak melihat makhluk yang lain, binatang, tumbuhan, maka Allah tidak akan menurunkan hujan kepada manusia kalau masih tidak peduli dengan orang lain, tidak menunaikan zakat mal. Makanya penting nih zakat mal. Nah, akhirnya saya bikinlah buku, saya ini buat panduan para perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Jadi semua pegawainya saya suruh untuk mengeluarkan zakat Pak. 2,5% kan zakat. Ya, nantilah satu saat saya akan bahas tentang sejarah zakat dari A sampai Z dan bagaimana cara melaksanakan zakat hari-hari. Karena kita zakat pasti setahun sekali. Padahal kita setiap bulan dapat gaji, setiap bulan kita usaha dapat penghasilan. Ingat Pak, misalkan ya kita gaji kerja, gajinya 10 juta sebulan. Ada hak 2,5% kita yang harus kita keluarkan untuk membersihkan harta kita yang 10 juta. Ada zakat mal, ada sedekah, ada infak. Ya, ini perbedaannya nih Pak. Kalau sedekah itu kita berikan dari harta kita untuk niatnya melipat gandakan harta kita. Misalkan nih kita punya duit 10 juta, kita sedekahin sebulannya 100.000. Maka 100.000 yang kita sedekahkan itu dikali lipat, bisa 10, bisa 70 kali lipat pahalanya. Kalau infak dan sedekah ini bebas, Bapak mau ngasih pengemis, Bapak mau ngasih orang lapar, fakir miskin, itu boleh. Kalau infak, Bapak berikan sesuatu untuk dipakai kegiatan agama. Misalkan karpet masjid, mic masjid, AC masjid. Kayak saya bulan Ramadan cerita kan tentang handphone saya diberikan oleh jamaah, dia niatnya mau infak biar saya ketika berdakwah maka dia dapat pahalanya karena saya rekam di YouTube kan, itu.
Jadi bapak misalnya ada di sini guru ngaji, ke hari-hari kalau datang ke masjid pakai motor butut misalkan, sedangkan bapak di rumah motor ada 2, nggak dipakai satunya, ya, karena satu berbentuk motor, satu berbentuk brosur gitu, jadi nggak bisa dipakai. Nah ini ada motor dua-duanya nih pak, nggak dipakai satu, maka satu motor bapak kasih ke guru ngaji itu buat dipakai, biar dia pakai ngajar, pakai ngaji, pakai dakwah, pakai ngimamin. Ini bapak dapat infaknya pak, jariyahnya. Selama itu dipakai buat agama terus dapat. Nah itu infak. Kalau zakat mal itu membersihkan harta pak. Jadi kalau bapak punya penghasilan 10 juta sebulan, lalu tiap bulannya bapak makan tuh harta dengan keluarga tanpa dipotong dulu zakat mal 2,5%, 250.000, maka yang 9.750.000 akan menjadi kotor harta kita. Itu hati-hati pak. Ya, mungkin bapak, saya setiap bulan jangankan 250.000, saya kalau gaji saya sebulan 10 juta, saya bisa habis 500.000 tuh bagi-bagi ke orang. Nah itu bisa aja sedekah pak. Kalau zakat mal ini mesti diniatin, sama kayak zakat fitrah ijab kabul. Kalau bapak main kasih aja 10.000, 5.000 ke pengemis atau ke anak yatim, itu jatuhnya sodako. Maka zakat mal itu ijab kabul. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala. Makanya dulu mah orang-orang yang berzakat mal itu kepada guru ngajinya, kiainya, karena ijab kabul gitu. Kalau sekarang kan, nah makanya saya bilang sama Bajis Kabupaten dulu, ini bagaimana orang mau zakat ke Bajis Kabupaten, karena masyarakatnya ya mendingan ke guru ngajinya dia zakat mal. Tapi kadang-kala juga nggak dirasanain zakat mal, dia zakat malnya ya setahun sekali, tapi apa? Ya begitu, nggak sesuai. Kalau setahun sekali pak, 250.000 kali setahun, 3 juta berat pak, mana mau lebaran, belum beli baju. Makanya mendingan zakat mal itu tiap bulan kita keluarkan. Nah, kalau uang yang kita keluarkan zakat mal itu sudah dikeluarkan, maka jatuhnya harta kita sudah bersih. Dikasih ke istri, dikasih ke anak, itu sudah bersih. Kalau zakat malnya itu yang kita kasih ke guru kita, kita ijab kabul, terus sama guru kita dibagikan lagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin, maka bapak dapat nilai 2. Pertama zakat malnya tersampaikan, kedua dapat pahala sedekah. Kayak saya pak, ada beberapa jamaah yang zakat malnya ke saya. Ada ijab kabul, ada juga yang sistem transfer kalau jauh. Saya bilang sebelum transfer dia niat dulu, nawaitu an uriza zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala, baru dia transfer. Nah ketika saya bikin santunan ke anak-anak yatim, ya saya bikin santunan di rumah atau saya ke pesantren ke anak-anak yatim, itu dipakai oleh mereka ke pesantren. Saya punya anak asuh di pesantren Purwakarta itu, karena paman saya punya pesantren itu namanya Insan Kamil Payatiman. Namanya memang udah payatiman, dulu bikin pesantren buat anak yatim, tapi karena sepi pengunjung, rata-rata gitu tuh. Kalau pesantrennya untuk yatim piatu sepi, yang nggak mau daftar. Tapi kalau dibuka untuk umum, nah baru tuh anak yatim tetap ada. Anak yatimnya sekitar hampir 80-an ya di pesantren tuh. Nah anak saya pesantren di situ. Untuk apa? Untuk menjaga ritme, karena paman saya ini yang punya pesantren, beliau Kemenak PNS di Purwakarta, jadi beliau gajinya tuh buat kegiatan santri-santri yang yatim piatu itu, ya makanya orang-orang yang nyantri di situ yang bayaran ya buat menutupi, membantu anak-anak yatim itu. Ada yang viral pak tahun ini, 5 orang adik kakak perempuan. Bapak coba cek YouTube saya aja, saya ada santunan berapa kali. Ustadz Agus Alian beberapa kali ikut saya ke Purwakarta nginep, saya kasih lihat Ustadz Alian nih, ini pesantren paman saya, anak saya pesantren di sini, dan saya setiap bulan datang ke pesantren memberikan tausiah, juga saya mengajarkan, membimbing tentang bagaimana wali murid, wali santri untuk bisa berzakat mal, gitu. Saya berikan santunan di situ. Terakhir saya 2 minggu yang lalu dari sana bikin santunan sedikit, walaupun kita cuma berikan sedikit ya. Saya ada titipan dari jamaah, kita berikan, ada hasil dari minyak Al-Hikmah, kan 5.000-nya kita sisihin buat anak-anak yatim. Nah akhirnya apa? Itu ada 5 orang adik kakak perempuan semua pak, yatim piatu, orang tuanya nggak ada. Yang paling gede masih SMP.
Bapak lihat di YouTube saya tuh ketika nangis semua tuh, karena merasa punya orang tua, punya bapak gitu. Dia ditinggalkan oleh bapaknya meninggal, lalu ibunya menikah lagi. Setelah ibunya menikah lagi, ibunya meninggal. Jadi dia sama bapak tirinya, tapi bapak tirinya tidak bertanggung jawab. Habis semua barang-barang di rumah dijual sama bapak tirinya. Ya, makanya membuat resah penduduk. Akhirnya bapak tirinya diusir, si anaknya ini yang 5 dititipkan ke pesantren paman saya, 5-5-nya. Ada beberapa kiai, termasuk Kiai Abun, ingin mengambil santri itu 2 orang lah atau 3 orang, tapi nggak mau terpisah mereka berlima. Jadi 5-5-nya di situ. SMP dan selebihnya masih kecil-kecil, Pak. Tidak punya orang tua sama sekali. Santri lain liburan dia nggak kemana-mana, nggak punya orang tua, nggak punya rumah. Makanya saya kalau liburan malah saya ke sono, anak saya di rumah, saya ke pesantren nengokin yang 5 orang. Itu Pak, doanya mereka itu berkah. Ketika zakat mal kita keluarkan, lalu kita sedekahkan lagi, doanya luar biasa. Walaupun kita kasih sedikit-sedikit, ya. Kalau zakat mal gitu, kalau kita penghasilan cuman, saya penghasilan cuma 5 juta, ya cuma 125.000 sebulan. 125.000 kalau kita ngamplopin 10 orang ya cuma 12.500 per orang. Gitu ya, jangan 10 orang lah kalau 125.000 mah ya, kasih 3 orang, 4 orang gitu. Makanya Pak, ini tanamin coba, berkah Pak. Beberapa jamaah saya Pak, ada yang dari 2011 itu zakat mal, ya sampai sekarang ternyata alhamdulillah Pak, dia hijrah dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, bikin KTP sama saya dulu waktu saya di Priuk, lalu dia daftar pilot, lalu jadi pilot, lalu daftar kapten, dia lulus jadi kapten pilot Garuda, sampai sekarang dia udah punya tempat tinggal, penghasilan yang layak gitu. Ini luar biasa. Ada tukang donat zakat mal cuman awalnya 20.000, 30.000 sebulan, 50.000 kadang sekarang dia sudah mulai ratusan ribu dia zakat malnya, cuma seorang tukang donat. Jadi zakat mal itu ingat Pak, bukan berarti saya sudah zakat mal nih 10 juta 250.000 saya keluarkan, berarti nanti saya dapat 15 juta bulan depan. Enggak. Zakat mal itu bukan menambah rezeki Pak, tapi membersihkan rezeki kita. Mungkin harta kita sama, pendapatan kita setiap bulan sama 10 juta nggak naik nih, tapi keberkahan kita dapat. Misalkan dari 10 juta yang tadinya kita nggak zakat mal, habis buat kegiatan kita sebulan, bahkan kita bisa ngutang, ternyata setelah zakat mal mah yang tadinya motor sering tabrakan misalkan ya, terus kita sering sakit, masuk rumah sakit, bayar duit, anak kecelakaan, akhirnya enggak tuh, Allah berikan kesehatan, bisa nabung tuh dari sisa 9 juta 7,5. Jadi zakat mal itu membersihkan harta. Kalau kita sedekah dari uang yang belum dibersihkan, makanya saya kalau ada orang yang syariat sama saya, Pak Ustadz, saya mau berobat, nggak ada mahar saya. Dia mau ngasih nggak ngasih, nggak masalah. Tanya Ustadz Agus Alian, nggak ada namanya mahar. Makanya walaupun 10 orang, 20 orang datang berobat sama saya, nggak ada mahar. Ada yang ngasih rokok sebungkus terima, nggak ngasih juga kebangetan kan gitu Pak ya. Tapi enggak lah, kita nggak wajib. Tapi kalau orang minta syariat, jual tanah, jual rumah, jual mobil, saya akan bikin perjanjian zakat mal. Kan saya mau minta tolong syariatin rumah saya Ustaz. Oke, berapa maharnya Ustaz? Nggak ada mahar. Kan banyak tuh, dia sebelum ke saya katanya ke orang-orang yang lain minta syariatin rumahnya, udah dimintain 8 juta, padahal rumah belum laku, minta disyariatin. Kalau saya nggak ada, namanya dia lagi butuh duit, belum laku rumah, mau ngapain lagi nyari duit buat bayar mahar? Free, ya udah saya zikirin rumahnya, saya isi spanduk bannernya, saya ambil tanahnya, saya zikirin. Nanti kalau laku bapak mau ngasih rokok sebungkus doang nggak jadi masalah. Loh kok gitu Ustaz? Nggak apa-apa, tapi bapak mesti zakat mal ke saya, bersihin harta rumah tanah yang udah dijual. Kenapa? Kalau dia ngasih duit 1 juta ke saya, ya 10 juta misalkan, rumah laku 100 juta, ngasih 10 juta ke saya, tapi dia nggak zakat mal, maka dia ngasih uang 10 juta ke saya, harta yang masih kotor. Tapi walaupun dia cuma ngasih 1 juta, tapi dia sudah zakat mal dari 100 juta itu, walaupun jatuhnya lebih sedikit daripada dia ngasih 10 juta, tapi dia udah zakat mal, udah dibersihkan, maka saya dapat harta yang sudah dibersihkan. Itu Pak, hati-hati dengan zakat mal. Kita punya rumah Pak,
Dua, satu rumah kita pakai, satu rumah kosong, nggak ada yang ngisi. Hati-hati Pak, itu tiap tahun kena zakat mal. Berapa harga rumahnya? 1 miliar. Maka setiap tahun Bapak keluarin 25 juta tuh zakat malnya. Kalau pengen berkah tuh rumah, kalau pengen ada keberkahan di rumah itu. Tahun depan masih kosong tuh rumah, ternyata harganya naik 2 miliar tuh rumah kalau dijual, maka Bapak zakat mal 50 juta tuh tahun itu. Makanya kalau punya rumah dikontrakin. Kalau dikontrakin sebulan 10, setahun 10 juta, maka zakat malnya dari hasil uang kontrakan tuh Pak. Jangan dikosongin rumah. Ya. 10 juta cuman 25.000 zakat malnya. 250.000 setahun kalau kita kontrakin. Atau bisa nggak usah bayar kita zakat malnya kalau kita kasih pinjam ke saudara kita, rumahnya pakai aja dah, daripada kosong, daripada rusak, daripada kotor gitu ya. Maka nggak, Bapak terbebas dari zakat mal rumah itu. Mobil sama Pak, punya mobil Bapak 4 mobil nih. Bapak kan ngikutin gayanya surat An-Nisa deh, masna sulasa waruba ya. Jadi punya 4 mobil tuh Pak. Nah kebetulan mobil yang dipakai cuma 1. Yang 3 mobil istri-istri Bapak misalkan nggak bisa bawa mobil, jadi di rumah terus gitu. Maka 3 mobil itu mesti keluar zakat tiap tahun. Makanya barang itu mesti dipakai Pak. Kalau nggak dipakai jual atau kasih ke orang. Jangan numpuk. Saya hari ini pakai motor NMAX, besok pakai Supra X, tiap hari ganti-ganti motor. Ya itu nggak apa-apa kalau dipakai. Kalau nggak dipakai, wah udah keluar zakat malnya. Kita beli mobil, ini kenapa ya saya beli mobil padahal mobil baru, tapi kecelakaan mulu, nabrak mulu, nyenggol mulu, keluar duit mulu. Nih Pak, mungkin kita lupa, kita keluarkan zakat malnya. Tanya Ustadz Agus Alian, ketika beliau beli mobil, langsung ke rumah saya ketika jual mobil pertama, beliau datang ke rumah saya, Ustadz, ini belum saya pakai nih uang mobil, saya mau zakat mal dulu. Ustadz Alian saya beritahukan tentang masalah zakat, langsung dia ijab kabul sama saya, zakat mal. Saya langsung ke Purwakarta sama beliau, kita bagikan anak-anak yatim. Gitu. Ketika beli mobil pun beliau datang lagi. Jadi coba kalau kita mau berkah ngikutin cara agama Pak, kita zakat mal. Makanya masjid kalau bisa bikin DKM-nya. Saya kan waktu itu pernah cerita ngobrol waktu Ramadan ya, habis taraweh sama pengurus, ayo bikin kas zakat mal. Nggak perlu kita aliansi sama Bajis, nggak apa-apa, sama Baznas nggak apa-apa, kita bikin aja Masjid Nurul Khairat menerima zakat mal. Tapi harus dibimbing dulu. Ayo kita bikin pelatihan tentang zakat mal. Pengurusnya harus tahu cara ijab kabul dan harus jelas tuh diberikan pengumuman zakat mal dari tiap bulan dapat sekian. Buat apa? Nah, nanti kita sambung lagi tuh, karena masih ada 2 lagi nih kita bahasan. Ya, buat apa nih uang zakat mal itu? Itu jelas Pak, harus runut. Ya, harus runut. Dan ternyata Pak, kalau kita praktekkan itu di masjid, insya Allah Pak, pertama berkah. Tidak akan ada masyarakat di sekitar masjid yang susah. Kok bisa Ustadz? Next, nanti minggu keempat yang akan datang saya ceritakan tentang bagaimana cara masjid bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi penduduk sekitar. Karena zaman Rasul perekonomian juga dari masjid. Itu dari mana? Dari zakat mal. Makanya Rasulullah pernah menyuruh sahabat rampok, bahasanya ya, rampok, ambil. Orang yang tidak menunaikan zakat mal ambil. Itu seperti perampok, dia mengambil hak yang bukan haknya dia, memakai hak yang bukan haknya dia. Suruh ambil sama Rasulullah, karena itu bukan hak dia. Makanya kita mah nggak perlu digituin sama pengurus masjid ya. Nah, jamaah mana yang belum zakat mal sini? Ya, kita yang tersadarkan. Insya Allah Pak, itu akan berjalan. Dan ini dari kita buat kita. Ya, jangan. Jadi makanya saya suka nanya sama yang zakat mal ke saya, kenapa nggak ke masjid? Masjidnya nggak ada tentang zakat mal. Ustadznya juga kalau nerima aja jadi sedekah, nggak ada ijab kabul. Nah itu hati-hati tuh, zakat fitrah kan begitu tuh. Banyak kali saya nyindir. Mau zakat fitrah ya berapa orang? 5 orang. Ya udah sini uangnya, deh ya. Oke, catat. Nggak ada ijab kabul. Ya. Walaupun ada pendapat ulama, ya udah yang penting udah diniatkan di hati, oke lah. Tapi kan kita
Kita penganut siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat detail. Ketika sholat pun sudah pakai baca niat, tapi ketika Allah niat lagi di hati. Itu saking menjaga kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Ya, jadi kita pun menjaga kehati-hatian. Zakat mal memang kita di hati aja jadi, tapi lebih baik diijab kabulin ketika lidah keluar, hati memanggil, pikiran juga fokus. Tuh Pak, tuh kan udah jam 6 tuh. Makanya panjang sebenarnya, saya singkat-singkat. Ini zakat melepas, masih kuat Islam. Tapi kalau dua ini saya lepas, salah satunya jatuh nggak Pak? Jatuh. Syahadat, sholat, inilah Islam Pak. Islam itu dua. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik, dua ini tonggaknya, dasarnya. Kalau tiga ini mau diterima, mau sempurna, dua ini dulu Pak. Syahadat, sholat. Syahadat itu yakin iman kita kepada Allah. Kalau nggak ada iman, percuma Pak. Ini haji ngabis-ngabisin duit kalau nggak pakai iman. Cuman pengen dipandang orang, cuman pengen dapat gelar haji. Tuh berangkat haji. Kalau yang nggak pakai iman, nggak pakai syahadat, ya. Terus puasa Ramadan, ya cuman pengen dilihat orang yang takwanya, dia pengen lapar, pengen kelihatan lemes, pengen diet, pengen kurus, karena nggak punya iman, nggak pakai iman puasanya. Dia zakat nih, zakat malu tiap bulan, tapi nggak pakai iman, ya gitu-gitu aja. Zakatnya cuman pengen dipandang orang sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang dermawan, orang yang sosial. Tuh. Maka tiga ini tergantung daripada dua ini. Hati-hati, makanya kita nanti belajar dari sholihin mesti paham dulu dasar kita. Ya, rukun Islam nggak semudah kita bayangkan cuman syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kita harus paham. Makanya ada salah satu artis lawak ketika ditanya sama Rhoma Irama dalam podcastnya, dia bilang, Ustaz, Pak Bang Haji, saya nih sholat jarang-jarang, tapi saya rajin sedekah, saya rajin bantu anak yatim, rajin bantu fakir miskin, masjid segala macam, sosial saya tinggi. Ya mudah-mudahan sholat saya tertutupi dengan amal saya yang lain. Bagus jawaban Bang Haji Roma. Apa dia bilang? Salah. Sosialmu, berbagimu, ya, engkau berikan orang fakir miskin, yatim piatu, masjid tiap bulan, umrohin orang bahkan, tapi kamu nggak sholat, nggak diterima itu ibadahnya, nggak diterima. Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Yang pertama kali dihisab yaumal qiyamah adalah sholat. Idza soluhat amalu kullu. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Wa idza fasadat amalu kullu. Kalau sholatnya buruk, semua amalnya buruk Pak. Hati-hati. Pertama yakin, syahadat, iman, ya kan, iman udah saya ceritain tuh waktu bulan puasa tuh, ya. Iman itu bukan hanya sekedar iman, tapi jujur dalam iman kita, ya. Amantu billah tsumastaqim. Orang yang beriman dia mesti jujur dalam imannya. Orang yang puasa nggak jujur imannya, bisa aja curi-curi minum ketika wudhu kan gitu. Orang yang nggak jujur imannya, dia katanya sholat, ya, tapi dia korupsi. Nah itu dia nggak jujur sama imannya. Orang yang nggak jujur sama imannya apa? Ketika dia sholat, dia mengaku muslim, dia mengaku beriman, tapi dia bikin serangan fajar ketika nyalek. Nah itu hati-hati, hati-hati nyuap, ya. Ar-roshi wal murtashi finnar, yang nyogok, yang disogok sama-sama enak, sama-sama enak, sama-sama masuk neraka. Hati-hati. Makanya iman tuh mesti dijaga. Iman dengan sholat itu satu kesatuan. Orang yang beriman gak sholat diragukan keimanannya. Orang yang sholat tidak pakai iman gak diterima sholatnya. Makanya ada dulu Rasulullah pernah mau masuk masjid, tiba-tiba Rasulullah hampir ditabrak oleh iblis. Iblis lari dari masjid, dari dalam masjid mau nabrak Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, iblis, kamu kenapa kok kayak ketakutan? Kamu kan iblis, harusnya manusia yang takut. Ini kamu kayak orang ketakutan. Kenapa? Waduh ya Muhammad, saya lari terbirit-birit, takut. Saya di masjid tadi mau ngegodain orang sholat, saya takut sama orang yang lagi tidur.
Bingung Rasulullah, loh kok takutnya sama yang lagi tidur bukan sama yang lagi sholat. Kata si iblis, yang lagi tidur dia berilmu, orang soleh, orang alim. Yang sholatnya nggak pakai ilmu, sholatnya cuma menggugurkan kewajiban, sholatnya cuma if'ali sholat, bukan akimis sholat. Ini Pak, hati-hati Pak. Ilmu sholat mesti kita pahami. Kita pelan-pelan kita dalam Riyadhus Shalihin juga kita belajar sholat itu seperti apa sih. Pak, jangan sampai kita disindir oleh Allah seperti surat Al-Anfal. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka' wa tasbih. Kata Allah, mereka enggak sholat walaupun di depan Ka'bah sedang nungging mereka enggak sholat, kata Allah. Illa muka' wa tasbih, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai tepukan walaupun di depan Ka'bah. Ada dua tafsir. Tafsir pertama, Rasul mengingatkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya sholat di depan Ka'bah diganggu oleh orang-orang kafir dengan tarian-tarian, siulan-siulan. Tapi jangan sampai kita juga sholat seperti sholatnya mereka, seperti gangguan mereka. Sholat di depan Ka'bah belum tentu diterima Pak. Kalau sholatnya cuman gerakannya doang, cuman bacaannya doang. Bacaannya bagus, bacaannya tartil, bacaannya qorinya hebat, tajwidnya bagus, gerakannya juga sempurna. Tapi ada syarat yang ketiga, sholat itu sempurna kalau ada 3 syarat Pak. Pertama, kaulun, bacaannya perbaiki. Kalau paling sempurna lagi kalau kita paham apa yang kita baca. Jangan cuma sekedar kita baca tapi kita nggak paham maksudnya apa yang kita baca. Al-Fatihah kita minimal paham ya Pak ya. Bukan hanya sekedar tahu artinya malah kadang kalau nggak paham dia akan kemana-mana pikirannya. Kalau paham itu beda, makanya kita cari pemahaman Pak, bukan cari pengetahuan, cari pemahaman. Kalau orang yang tahu belum tentu orang itu paham. Banyak sekarang, mohon maaf ya, pesantren tahfidz Quran, laris kayak kacang goreng di mana-mana. Tapi ketika dia bagus, dijamin sama Allah orang yang bisa menghafalkan Quran. Tapi ingat, bukan hanya hafalannya yang harus dijaga, tapi pemahamannya. Kalau dia hanya hafal tidak paham, khawatir bisa tersesat juga Pak, merasa dirinya sombong dengan hafalan Qurannya. Itu. Sekarang nih kita mau pergi ke Bogor, ya kita nggak tahu alamatnya, kita pakai Google Map Pak. Handphone kita bagus, iPhone terbaru, ya. Tapi kita nggak ngerti cara gunainnya. Kita nggak paham Google Map itu bagaimana. Ya, terus kita naik motor nih, kita naik mobil nih, terus kita pakai jalur rutenya motor, nggak nyampe Pak, mentok itu di jalan kecil. Nah itu kita harus paham. Orang-orang yang hanya belajar untuk tahu tapi dia tidak paham, akan tersesat nantinya. Makanya hati-hati. Nah itu sholat pertama, bacaannya perbaiki. Kedua apa? Gerakannya, fi'lun, perbaiki gerakannya, jangan terburu-buru. Santai saja Pak, sholat mah santai. Ya, saya juga nggak bisa buru-buru kalau sholat. Makanya saya kalau jadi imam sholat tarawih, ya saya bilang, ya kalau 2-3 saya bacaan saya bisa perpendek. Tapi kalau gerakan saya nggak bisa buru-buru. Kenapa? Karena nggak nikmat. Sholat itu kan untuk mendapatkan kenikmatan, komunikasi kita dengan Allah. Ngapain buru-buru? Gitu. Yang ketiga, nah ini yang penting Pak. Sholat itu sempurna qalbun, hati. Hati itu menunjang kepikiran. Jadi kalau orang sholat, makanya Imam Syafi'i mengajarkan kalau mau sholat itu benar-benar kita niatkan dulu. Sholli fardhu subhi rakaataini, ya langsung kita takbir Allah. Ketika Allah saja kita sambil niat lagi di hati biar fokus. Itu saja bisa nanti kemana-mana pikiran kita. Yang penting sudah berusaha. Makanya kalau bacaannya dia hafal, paham, dia akan fokus kepada niat dia kepada Allah, komunikasi. Ya kalau sholat taraweh coba deh.
paling 5 rakaat 6 rakaat dia khusyuknya, kesononya mikirin yang lain tuh sampai 23 ya. Pas sudah kelar tarawih, alhamdulillah saya bisa bikin sinetron 42 ini tadi ya. Ya kita akuin apa, sama-sama kita manusia begitu. Jangankan kita, Sayyidina Ali Pak, Sayyidina Ali itu kan terkenal khusyuknya tuh lebih khusyuk daripada sahabat lainnya. Setelah Rasulullah yang khusyuk tuh Sayyidina Ali Pak. Sampai Sayyidina Ali ketika lagi jadi imam sholat, Sayyidina Ali dipanah, kena panah tusuk belakangnya. Terus sholat sampai kelas salam baru terasa sakit, teriak, aduh ada apa nih belakang punggung saya, ada anak panah, tolong cabut. Ketika saya lagi sholat, kata Sayyidina Ali, beliau sholat sunnah, selesai salam beliau marah-marah sama sahabat. Gimana sih, saya bilang kan cabut panah ketika saya sholat. Ketawa sahabat, coba pegang punggungnya, pasti pegang udah nggak ada. Bayangkan Sayyidina Ali tidak merasakan sakit ketika dipanah dan tidak merasakan sakit ketika ditarik anak panah karena dia lagi sholat. Tuh kita digigit nyamuk aja, peletak-peletuk ya Pak ya. Ada kecoa cicak jatuh udah sejadah dibalik-balik itu kan gitu. Nah tapi Sayyidina Ali walaupun khusyuk seperti itu, satu saat Rasulullah masuk masjid bawa 2 sorban, warna hijau sama warna merah. Ya, saya nggak bawa yang warna hijau, warna merah doang. Ya, 2 sorban tuh Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali ngeliatin aja Rasulullah tuh sorbannya tuh. Ya, Rasulullah tuh paling nggak bisa diliatin gitu Pak. Ya, makanya kita untung Pak hidup di zaman sekarang. Ya, kalau di zaman Rasul hati-hati Pak, diliatin harus kasih tuh Pak. Ya, kalau kita makan bagus banget nih sorban, saya cuma punya 1 kan gitu. Rasulullah kalau diliatin baju aja diliatin, dibuka dikasih ke orang itu baju Pak. Coba Bapak, kalau ada teman Bapak ngeliatin istri Bapak, dikasih nggak istri Bapak ke Bapak ke teman? Itu Pak Rasulullah tuh diliatin sama Ali. Ali, setelah sholat kamu pilih, kamu mau sorban warna hijau atau warna merah? Gitu. Sholat Rasul jadi imam. Selesai assalamualaikum, Rasul nggak jikir dulu tuh, langsung nengok ke belakang tanya sama Ali, Ali hijau merah ya Rasul. Apa kata Rasulullah, kamu tidak khusyuk sholat kamu Ali. Selama sholat kamu mikirin hijau apa merah ya, itu Pak. Tuh Sayyidina Ali tuh Pak yang khusyuk. Coba kita begitu, coba dari rumah kita sholat subuh tadi ya, ini kunci motor kemana, akhirnya pakai duplikat. Pas sampai sini lupa dibawa bantal kunci motor gitu Pak. Ingat pas lagi sholat mah gitu ya, aduh HP nggak kebawa, itu lagi sholat tuh rakaat kedua tuh, aduh HP nggak dibawa, mana passwordnya saya belum ganti lagi kan gitu. Nanti ketahuan lagi sama istri, nah gitu Pak. Makanya sholat, bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat, kita pahami 3 hal itu, qaulun, fi'lun, qalbun. Makanya sholat apa Pak perintahnya? Aqimis sholat, dirikan sholat, bukan if'ali sholat, kerjakan sholat. Apa bedanya mendirikan dan mengerjakan? Kalau mengerjakan, Bapak ambil air wudhu, sholat, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, Bapak ambil air wudhu, Bapak sholat, selesai salam, selesai Bapak sholat, Bapak lakukan kegiatan di luar sholat,